dari mitra kembali ke mitra. Jadi saling menguntungkan. Gojek tujuannya menyeimbangkan antara jumlah driver dan jumlah orderan yang ada. Bagi Gojek tidak ada kerugian atau kebangkrutan ketika mengurangi jumlah driver. Itu seperti itu. Jadi rekan-rekan yang beranggapan bahwa mengurangi jumlah driver akan merugikan Gojek, sama sekali, menurut saya sama sekali tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan driver di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, baik roda 2 maupun roda 4. Semoga hari ini tetap sehat dan semua kegiatan lancar. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang isu kebangkrutan Gojek. Bener nggak sih Gojek itu bangkrut? Di sini saya akan mengupas tuntas dan menganalisa bagaimana sih kebenaran isu tersebut, supaya tidak menjadi berita yang simpang siur dan supaya rekan-rekan driver itu bisa memastikan harus bersikap seperti apa. Oke, nah sebelum saya membahas video ini, saya akan menyampaikan bahwa untuk rekan-rekan yang dari berbagai daerah ingin bergabung di grup WhatsApp Driver Lintas Nusantara, rekan-rekan bisa DM Instagram saya, maka nanti otomatis rekan-rekan akan tergabung di grup WhatsApp. Nah, dengan mencantumkan nomor WhatsApp rekan-rekan. Nah, di situ kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi, bisa berbagi berita, supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan berita dan informasi tentang perkembangan Gojek di daerah rekan-rekan sekalian secara umum untuk Gojek secara nasional. Oke, buat rekan-rekan yang berminat silakan DM Instagram saya dan sertakan nomor WhatsApp rekan-rekan. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Benar nggak sih Gojek itu bangkrut? Banyak orang yang memberitakan atau mengira-ngira Gojek bangkrut. Alasannya dengan pemecatan 430 karyawannya dan penutupan kantor operasional di berbagai daerah. Nah, banyak rekan-rekan yang menganggap bahwa Gojek akan bangkrut atau Gojek bangkrut. Jadi, pertama saya akan menganalisa dan menjelaskan pemberitaan tentang pemecatan 430 karyawan itu terkait penutupan layanan secara permanen. Jadi ada dua layanan yang ditutup secara permanen oleh Gojek. Dan 430 karyawan itu yang beroperasi mengendalikan, menangani dua layanan tersebut. Nah, karena layanan tersebut sudah ditutup secara permanen, maka Gojek melakukan efektivitas dan efisiensi keuangan. Maka dilakukanlah pemecatan 430 karyawan tersebut. Jadi tidak ada hubungannya dengan bangkrut atau tidaknya. Nah, penutupan kantor operasional di berbagai daerah itu hanya bersifat sementara karena terkait COVID-19. Jadi kantor operasional tersebut hanya melayani pembelian atribut, penyemprotan, dan kegiatan-kegiatan yang ringan. Jadi sebagian besar kantor operasional Gojek itu tutup untuk pelayanan umum. Jadi hanya melayani hal-hal yang sederhana. Jadi dua berita itu hanya isu, baru sekedar isu dan belum ada kejelasan dan kebenarannya. Dan Gojek belum menyatakan secara resmi tentang kondisi Gojek sendiri. Jadi untuk rekan-rekan yang mendapat berita atau kabar tentang isu ini, saya berharap rekan-rekan bisa cerdas dan menyaring berita-berita atau isu-isu yang masuk ke rekan-rekan sekalian. Jadi harus dipahami dulu, diteliti dulu, dicari tahu tentang kebenaran berita-berita yang masuk pada rekan-rekan, agar rekan-rekan tidak
menjadi korban kebohongan atau hoaks. Jadi menurut saya tentang isu kebangkrutan Gojek itu hanya sekedar berita yang dibesar-besarkan. Bagaimana Gojek bangkrut sementara Gojek sudah beroperasi lebih dari 160 kota di Indonesia. Bayangkan, dengan 160 kota, nggak semudah itu sebuah perusahaan bangkrut begitu saja. Nah, jadi saya hanya menyampaikan seperti apa yang saya tahu, bahwa 430 karyawan yang dipecat dan penutupan kantor operasional itu tidak berkaitan dengan isu kebangkrutan Gojek. Dan kebenarannya 430 karyawan yang dipecat adalah untuk terkait penutupan 2 layanan, dan penutupan kantor operasional itu terkait kondisi COVID-19. Nah, jadi jauhlah Gojek untuk bangkrut, atau bangkrutnya Gojek itu jauh dari seperti apa yang isu yang beredar. Itu tadi, di Indonesia saja sudah 160 lebih kota yang beroperasi. Sementara Gojek semakin expand ke luar negeri. Salah satunya adalah Singapura, Thailand, Vietnam. Gojek sudah beroperasi dan di sana menjadi primadona. Jadi buat rekan-rekan driver Gojek, jangan terlalu panik, jangan terlalu risau dengan berita tersebut. Jika rekan-rekan masih bingung dengan pemberitaan itu, baiknya rekan-rekan mencari sumber yang akurat, mencari berita yang betul-betul dapat dipercaya, supaya rekan-rekan tidak terjebak dalam berita kebohongan. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya untuk bangkrutnya Gojek itu masih jauh. Dan banyak lagi rekan-rekan yang beranggapan bahwa melakukan pengurangan jumlah driver melalui program evaluasi itu Gojek akan merugi. Logikanya Gojek mau merugi dari mana? Jadi tidak ada alasan Gojek untuk merugi dengan pengurangan jumlah driver. Karena jumlah driver yang sudah ditentukan oleh Gojek melalui program evaluasi itu sudah diseimbangkan dengan jumlah orderan yang ada. Jadi sebetulnya tujuan Gojek itu tetap kembali ke mitra. Karena jumlah orderan yang ada saat ini terkait kondisi COVID-19 itu minim, menurun, maka jumlah driver yang tersedia sebelumnya itu jauh lebih banyak, dan sebagian besar banyak driver atau akun yang tidak sesuai dengan prosedur atau tata tertib Gojek. Akhirnya Gojek meluncurkan program evaluasi akun joki. Tujuannya 2. Pertama, menertibkan akun-akun atau driver-driver yang ada. Yang kedua adalah supaya ada keseimbangan antara jumlah driver dan jumlah orderan, supaya semua driver bisa mendapatkan orderan secara kontinu. Jadi tetap program ini dari Gojek kembali ke Gojek dan dari mitra kembali ke mitra. Jadi saling menguntungkan. Gojek tujuannya menyeimbangkan antara jumlah driver dan jumlah orderan yang ada. Bagi Gojek tidak ada kerugian atau kebangkrutan ketika mengurangi jumlah driver. Itu seperti itu. Jadi rekan-rekan yang beranggapan bahwa mengurangi jumlah driver akan merugikan Gojek, sama sekali, menurut saya sama sekali tidak. Karena selama driver yang ada itu masih sanggup untuk melayani orderan yang ada, maka selama itu pula Gojek tidak akan mengalami kerugian. Oke, baik rekan-rekan, mungkin itu saja perihal tentang isu kebangkrutan Gojek terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan Gojek. Itu analisa dan penjelasan dari saya. Semoga informasi dan analisa saya ini bermanfaat buat rekan-rekan, dan jadilah driver yang cerdas. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Sekian dari saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal.